bersama saya Nabila Fadila Aulia, pembawa berita hari ini. Ngomong-ngomong nih foodies, kenapa ya tema kita hari ini kita nggak jalan-jalan lagi keluar rumah, entah itu ke Blok M, Sudirman, atau lain sebagainya? Kenapa sekarang saya berada di rumah aja nih foodies? Iya foodies, sekarang saya sedang berada di rumah dengan alasan sedang berlangsungnya aksi demonstrasi oleh masyarakat. Karena masyarakat ingin suara dan aspirasinya itu terdengar oleh pemerintah. Mereka sedang menyuarakan aspirasinya di gedung DPR dan MPR. Oleh karena itulah saya sekarang berada di rumah. Tapi para foodies tidak perlu bersedih, karena pada hari ini saya akan membawakan berita yang sangat menarik. Kalau ngomongin soal di rumah aja, stay at home, dan lain sebagainya, apakah itu tidak mengingatkan foodies dengan masa era pandemi COVID-19? Betul, saya setuju sekali dengan para foodies. Kita berada di rumah pada masa itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, ataupun 2 pekan, tetapi kita berada di rumah hampir 2 tahun. Iya foodies, kalian betul, kita 2 tahun berada di rumah. Berarti saya dan foodies juga sudah mengalami masa-masa itu. Kita sudah mengeksplor berbagai makanan di dalam rumah, mengkreasikan makanan-makanan baru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika ngomongin soal pandemi di foodies, pasti kalian akan selalu mengingat dengan makanan-makanan legendaris khas dari pandemi COVID-19 ini. Betul sekali, itu adalah Dalgona Coffee dan Dessert Box. Makanan ini sangat viral pada masanya, yaitu masa era pandemi COVID-19. Di masa itu, kita berlomba-lomba, berkreasi, memamerkannya di media sosial agar resep-resep tersebut dapat meluas hingga ke seluruh Indonesia. Tak perlu lama-lama, bagaimana jika sekarang kita langsung saja kepada proses pembuatan dari makanan-makanan legendaris di zaman era pandemi COVID-19 itu, yaitu Dalgona Coffee dan juga Dessert Box. Kembali lagi bersama saya, Nabila Fadila Aulia, untuk menemani foodies memasak masakan legendaris zaman pandemi COVID-19. Nah, makanan pertama yang akan kita buat foodies adalah Dessert Box. Makanan ini saya kutip dari akun resmi TikTok Ebra. Nah, Ebra sudah memviralkan makanan Dessert Box ini dari tahun 2020. Bahkan hingga saat ini, Ebra masih suka mengonteni atau membuat konten tentang resep yang sudah dia buat sejak tahun 2020 ini. Karena memang resep ini sangat mudah dibuat, dan pastinya bahan-bahan yang digunakan juga sangat mudah dicari untuk kita yang sekarang hanya bisa di rumah saja. Nah, apa saja sih resep-resep yang sudah dikutip? Pertama adalah susu kental manis. Kedua, susu coklat, ini 125 ml ya foodies. Yang ketiga adalah susu UHT yang full cream, puding coklat Milk Milk Cimory, keju cheddar, regal. Saya juga menginovasikan dan mengganti biskuitnya regal, karena ini yang saya miliki di rumah. Jadi foodies nggak perlu cari-cari Oreo atau Gorio buat foodies cari di supermarket. Karena kan ini ketentuan resminya adalah stay at home aja. Jadi cari aja biskuit yang ada di rumah foodies, biar tidak membebani foodies seperti itu. Dan yang ketujuh adalah tepung maizena. Untuk itu, mari kita buktikan. Saksikan selamat in foodies. Nah, foodies, jadi bahan pertama yang paling dan utama untuk pembuatan dessert box ini adalah pastinya boxnya foodies. Nah, di sini foodies saya nggak pakai yang kotak-kotak gitu ya foodies, tapi saya pakai yang bulat. Jadi biar foodies bisa kelihatan lebih transparan gitu foodies. Let's go foodies, kita langsung bikin aja. Pertama-tama kita hancurkan biskuit. Di sini saya pakai regal ya foodies. Kalau foodies mau pakai biskuit Gorio boleh banget, Oreo boleh banget, atau biskuit apalagi kak? Atau biskuit apa ya foodies yang bisa foodies suka? Foodies suka Milo atau lainnya bisa banget foodies pakai. Kali ini saya pakai Mary biskuit ya foodies. Langsung aja kita masukin. Oke. Lalu kita ratakan ya foodies biar nantinya dessert boxnya tidak hancur saat kita masukkan pudingnya. Jika dessert boxnya sudah tertata rapi dengan biskuit-biskuitnya, kita bisa langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu pembuatan krim dengan menggunakan susu full cream dan juga cheddar.
Langsung aja foodies, kita eksekusi. Oke, step kedua adalah kita masukkan susu Ultramilk full cream yang 200 ml. Kalau foodies mau yang lebih besar bisa masukin yang 250 ml ya foodies. Ini sesuai sama dessert box yang foodies miliki. Langsung aja kita masukin ya foodies. Selanjutnya, foodies bisa masukkan tepung maizena 1 sendok makan saja. Sedikit saja ya foodies. Kemudian, foodies bisa langsung memarutkan keju parut ini dan memasukkannya ke dalam sini. Nah, foodies, gimana sekarang kalau misalnya kita bereksperimen untuk langsung memasukkan satu balok cheddar ini tidak perlu diparut ya foodies. Nah, ini satu balok biar lebih creamy ya foodies. Nah, setelah itu kita masukkan susu kental manis. Ini sesuai dengan takaran dan ukurannya foodies ya. Kalau foodies mau yang lebih manis bisa dimasukkan lebih banyak. Kalau foodies yang mau sedikit kurang manis atau less sugar, ya tinggal dikurangin saja ya foodies, sesuai dengan kebutuhan foodies masing-masing. Langsung saja kita aduk-aduk dan kita panaskan di atas kompor. Kita panaskan di suhu ruang saja hingga temperatur 30 hingga 50 derajat Celcius. Nah, jika teksturnya sudah mulai surut dan semakin mengental, foodies bisa langsung mematikan kompor dan menuangkannya ke mangkok ya foodies. Sekarang kita sudah punya krim dan juga sudah punya biskuit yang sudah kita ratakan. Setelah itu, kita masukkan saja yuk foodies, krim ini ke dalam dessertnya, ke dalam boxnya. Sumpah foodies, ini wangi krimnya itu wangi banget, wangi susu, keju yang creamy, dan semuanya tuh kayak tercampur rata banget gitu loh foodies. Wangi harum creamy-nya itu loh, kayaknya foodies bener-bener harus recreate kembali resep jadul ini, yang pastinya murah, enak banget loh foodies. Nah, kita ratakan saja ya foodies, hingga dessert box-nya tertata rapi. Sembari kita membuat krim dan lapisan kedua, foodies bisa memasukkannya ini ke dalam kulkas ya foodies, agar bisa lebih set nanti saat krim kedua masuk ke dalam boxnya. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya ya foodies, yaitu membuat lapisan kedua. Nah, sekarang kita masukkan langsung aja ya susu coklatnya. Ini susu Denkau ya foodies. Kita langsung aja nih pakai puding coklat dari Cimory Milk It Milk. Jadi kita nggak perlu tambahin tepung maizena lagi foodies, karena ini kan udah puding ya foodies. Jadi tepung maizena nggak usah lagi lah ya. Ini kan kita berinovasi foodies. Bisa jadi resep baru dari Nabila Fadila ini bisa mendunia lebih dari milik Ebra. Berhayal saja ya foodies. Langsung saja kita masukkan keseluruhannya dari pudingnya ini. Nah, sekarang Cimory Milk-nya sudah habis. Langsung saja kita aduk-aduk dan kita panaskan di kompor ya foodies. Sambil dipanaskan, kita juga bisa sambil mengaduk-aduk ya foodies, biar nantinya krim dan pudingnya bisa langsung merata. Sama seperti ini, layer kedua berarti siap untuk dimasukkan ke dalam dessert box kita. Nah, karena layer kedua udah selesai, berarti tandanya pembuatan dessert box ini juga akan selesai. Yuk, langsung saja kita masukkan. Tapi sebelumnya, saya juga ingin menambahkan layer ketiga saya. Tadi kan ini layer pertama adalah runtuhan atau biskuit Mary. Kedua adalah layer cream cheese. Yang ketiga saya ingin menambahkan lagi nih biskuit Mary-nya. Kita masukkan saja. Jangan lupa untuk diratakan ya, foodies, biar hasilnya juga rata. Lihat foodies, udah hampir mau penuh nih. Saya udah gak sabar banget pengen coba dessert box saya. Langsung saja ya foodies, kita masukkan layer kedua. Walaupun gak pakai coklat ya foodies, tapi harum coklatnya itu loh masih kerasa banget loh foodies. Wangi coklatnya kayak wangi dark coklat mahal gitu loh foodies. Emang the best deh It Milk Cimory ini. Nah,
Nah, sudah jadi nih foodies. Dessert box ala Nabila Fadila Aulia. Nah, sekarang kita tinggal tunggu set aja nih foodies dessert boxnya. Biar nanti setelah kita bikin dalgona coffee, bisa langsung kita santap bersama dalgonanya. Oke, kita masuk yuk ke resep kedua, yaitu pembuatan dalgona coffee. Nah, untuk resep makanan legendaris dari tahun 2020 yang saya suka adalah dalgona coffee. Mungkin para foodies juga sudah tidak asing lah dengan kata dalgona coffee. Dalgona coffee atau sering kita kenal dalam bahasa Indonesia yaitu adalah krim kocok kopi yang diperkenalkan oleh salah satu artis dari Korea Selatan yaitu artis Kim Ji-woong, yang dimana dia membuat resep dalgona coffee ini saat sedang pandemi COVID-19. Bahan-bahan yang diperlukan sangat-sangat mudah karena pada dasar basicnya adalah kopi, berarti kita membutuhkan kopi. Saya memakai kopi Nescafe ya foodies. Kalau foodies mau pakai kopi yang lain seperti kopi hitam ataupun kopi yang lainnya sangat diperbolehkan foodies. Saya pakai versi yang sasetnya saja foodies. Yang kedua, saya memakai susu full cream lagi. Ini saya pakai 200 ml ya foodies. Kalau foodies mau yang lebih besar, boleh foodies pemakaian 250 ml. Lalu untuk alat-alatnya ada saringan. Nah, ini nih foodies. Banyak dari foodies tahun 2020 yang nggak bisa caranya bikin dalgona coffee. Tapi tenang aja, kali ini dan resep kali ini, saya Nabila Fadila Aulia akan bantu foodies untuk membuat dalgona coffee yang sesuai dan juga pastinya rasanya sangat enak. Untuk apa sih foodiesnya? Nanti. Kan kalau misalnya di video ataupun di resep yang sudah beredar di media sosial menggunakan wax atau kayak penyaring seperti itu ya foodies. Tapi saya akan menggunakan saringan ini. Kita pakai yang lebih praktis dan pasti seluruh foodies di rumah punya ini. Mana ada foodies yang di rumah nggak punya ini saringan ini nih, saringan buat nyaring minuman-minuman. Nah, lalu ada piring, sorry foodies, gelas, dan juga sendok. Langsung aja kita eksekusi foodies. Let's go! Oke, langsung aja kita eksekusi ya foodies. Nah, pertama-tama untuk membuat dalgona coffee-nya, foodies butuh kopi. Aku saranin foodies pakai Nescafe ya, karena rasanya bener-bener strong banget nih kopinya. Kita buka ya foodies. Nih, resep baru, cara baru buka bungkus kopi ya foodies. Set, 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 set. Wih, langsung dua-duanya kan foodies kebuka, jadi lebih efisien waktu. Langsung saja kita masukkan ya foodies ke dalam sini. Nah, kalau foodies mau yang versi less sugar, foodies bisa hindari gula. Tapi saya nggak pakai gula ya foodies kali ini karena saya ingin yang less sugar. Selanjutnya adalah foodies masukkan air, hanya 3 sendok. Oke, di sini airnya sudah ada. Langsung saja kita masukkan airnya. 3 sendok makan teh saja ya foodies. 1, 2, 3. Oke, cara mengkocok kopinya adalah kita seperti ini ya. Jadi saringannya itu digunakan untuk mengocok dengan arah atas bawah seperti ini ya. Yang paling bawah kita di sini, set, kayak gini ya, foodies. Lalu kita kocok-kocok. Dia berbusa ya, foodies. Nah, foodies, tahu nggak sih kalau misalnya dalgona coffee ini yang diperkenalkan oleh aktor Kim Ji-woong dari Korea Selatan, dia mengadopsi nama dalgona coffee karena berbentuk warnanya krim kocok ini berwarna coklat seperti permen dalgona khas Korea Selatan. Itulah alasan mengapa Kim Ji-woong menamakan krim kocok ini sebagai dalgona, karena warnanya itu persis seperti dengan permen dalgona khas Korea Selatan. Nah, foodies, lihat deh, warnanya kian hari makin berubah ya foodies. Berarti tandanya krim kocoknya sudah siap digunakan. Wow, cantik sekali bukan foodies? Memang betul aktor Kim Ji-woong mengatakan bahwa ini persis seperti warna permen dalgona dari Korea Selatan. Mungkin dari foodies yang pernah nonton Kim Squid Game pasti nggak asing deh sama permen dalgona ini. Yuk langsung saja yuk kita masukkan dalgona ini ke dalam susu. Nah foodies langsung saja ya kita masukkan susunya ke dalam gelas. Hati-hati ya foodies, takut tumpah. Psst. Oke foodies. Nah kalau sudah, langsung saja nih kita masukkan dalgona krimnya ini ke dalam susu.
Ini rasanya mungkin bakalan mirip banget sama kopi kenangan foodies. Maaf ya kalau saya sebut merek, tapi menurut saya emang ini mirip banget sama kopi kenangan. Dari segi rasa, dan juga dari segi penampilan. Oke, sekarang waktunya pembuktian. Karena saya haus banget nih abis masak-masakannya foodies. Langsung saja deh kita coba dengan dalgona coffee. Di sini saya udah punya sedotan. Sudah kita godok ya foodies. Lihat ya foodies. Warnanya foodies. Langsung aja yuk kita coba. Can. Karena emang dari awal basicnya ini adalah less sugar ya foodies. Jadi rasa banget kopinya yang sangat strong. Saya suka banget sama rasa kopinya dan juga rasa susunya yang creamy dan juga balance dengan rasa kopinya yang pahit. Jadi ini tuh bikin rasanya tuh nggak terlalu pahit dan nggak terlalu manis gitu loh foodies. Enak banget foodies. Lalu creamy banget itu loh. Poin dari dalgona coffee-nya adalah rasa creamy-nya yang otentik 2020 banget. Dalgona coffee udah. Satu lagi apa tadi ya sebelumnya ya yang saya bikin? Betul banget foodies, yaitu adalah dessert box. Resep yang saya kutip dari TikTok Ebra. Apa yang pernah jadi korban resep-resep TikToknya Ebra foodies? Ini udah saya masukin kulkas ya. Jadi kalau misalnya kalian foodies lihat ini agak mengembun gitu ya foodies. Coba di foodies itu ada, ini kayak arsitektur banget ya. Ada art-artnya gitu foodies. Ini coklat, vanilla, habis ada di sini juga kalau misalkan lihat ada layar ketiganya itu ada Mary biskuitnya juga, jadi double deh crunchy-nya. Udah cukup pedis. Pasti kalian udah ngiler banget kan sama apa yang udah saya omongin barusan. Langsung aja yuk kita cobain. Wow, ada asapnya nggak? Nggak ya, karena ini nggak panas pedis. Coba deh pedis teksturnya. Wih, kayak masih agak sedikit kurang set karena emang seharusnya itu di set sekitar 3 jam atau 2 jam karena tadi saya cuma set sekitar setengah jam, jadi masih agak sedikit ada tekstur puding-pudingnya gitu. Tapi ini yang bikin creamy nggak sih foodies, yang bikin lumer-lumer di mulut itu nggak sih foodies? Nih, langsung aja yuk kita masuk ke serokan pertama untuk foodies ketercinta. Langsung aja. Wow, big bite foodies, big bite. Jangan ngiler ya foodies, jangan ngiler. Oh, big bite nih untuk foodies. Bohong. Salam pertama untuk foodies, kalau foodies nggak mau, bos saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh kak? Apa tuh? Wah, sumpah. Teksturnya itu foodies lembut banget. Karena basicnya emang ini adalah puding ya foodies. Jadi ini tuh bener-bener lumer banget di mulut. First bite aku, ini lumer banget di mulut. Kemudian juga rasanya itu balance banget, rasa coklat, vanilla, dan nggak sama sekali nggak terlalu manis itu loh foodies. Dan saya suka, karena saya kan nggak terlalu suka less sugar ya foodies. Jadi menurut saya ini nggak manis banget, walaupun saya udah campurin susu kental manis ya kan foodies, juga saya tambahin puding coklat, turmeric milk, itu kan udah cukup manis ya foodies untuk suatu makanan. Tapi ini sumpah foodies rasanya nggak ngaruh sama sekali, enak banget foodies. Sambil minum dalgona coffee dong. Wah, kalau ini pas banget nih, rasa manis yang balance ya, sama pahitnya kopi kecampur aduh foodies. Mungkin foodies bisa langsung aja deh coba 2 resep legendaris dari era pandemi COVID-19 ini. Saya berharap semoga nantinya di era demonstrasi ini bukan lagi era pandemi COVID-19, bisa segera pulih Indonesia. Dan semoga seluruh foodies dilindungi dari segala macam bahaya. Ingat ya foodies, untuk stay at home ya foodies, dan jangan pergi kemana-mana. Sambil kalian di rumah aja, kalian bisa mencoba resep-resep yang sudah saya buat ini. Semoga resep-resep yang saya berikan untuk para foodies bisa bermanfaat, dan nantinya foodies juga bisa berkembali lagi berkegiatan di luar dan tidak lagi di rumah aja. Baik, saya Nabila Fadila Aulia dari kelas 11B, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah foodies!